Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Senang sekali kembali siang hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Jambi Bicara. Program yang kami hadirkan untuk memberikan informasi, mengedukasi, menambah wawasan, bahkan juga menginspirasi untuk seluruh masyarakat Jambi dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan tayangan hari ini. Dan hari ini begitu luar biasa karena kita akan membahas tema yang dekat dengan kita, berada di sekitar kita, yang harusnya juga mendapatkan hak yang sama. Salah satu komunitas adat terpencil yang ada di Provinsi Jambi yakni suku Anak Dalam yang tak henti-hentinya kita diskusikan dan kita perjuangkan. Langsung saja kita sapa siapa saja narasumber kita pada hari ini. Karena hari ini kita akan membahas suku Anak Dalam terutama yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Langsung saja telah hadir bersama kita di sini Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bapak Insinyur Haji Firdaus Khattab MM. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Langsung dari Tungkal ke sini atau memang ada agenda di Jambi Pak? Langsung dari Tungkal ke sini karena agenda ini. Hanya agenda ini ya Pak ya? Setelah ini langsung kembali pulang lagi ke Tungkal. Masya Allah, terima kasih banyak loh Pak. Bukan deket loh, lumayan. Kalau bolak-balik bisa 5 jam ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir Pak. Nanti lain kali Sinta main ke Tungkal ya Pak. Mantap. Siap. Selanjutnya juga telah hadir bersama kita di sini Tumenggung, Bapak Tupang ya Pak ya. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Pak Tumenggung dari mana Pak tadi Pak? Kami dari Tanjung Jabung Barat, Desa Sungai Paur Bu. Desa Sungai Paur. Berapa lama perjalanan ke Jambi tadi Pak? Seharian Capek lah, nggak, Pak? seharian mungkin. Capek Pak? Iya, merasa capek. Terima kasih banyak Pak ya sudah hadir meskipun jalannya jauh, Iya, Bu. berliku, Iya. tapi tetap berkenan hadir untuk kita berdiskusi Pak ya. Terima kasih Pak Tumenggung. Iya, Bu. Selanjutnya juga seorang akademisi dari Universitas Jambi, Bapak Insinyur Elwa Mendri MSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu Cynthia. Sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi dari kampus kah Pak atau ada dari Tanjung Jabung Barat juga? Oh iya, meneliti? dari kampus memang. Dari kampus ya? Iya. Berarti Bapak nih yang paling deket rutenya Pak. Iya betul. Muara Jambi ke Jambi gitu ya. Kalau bapak-bapak yang lain ini dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hari ini kita akan membahas tema mengenai langkah perjuangan suku Anak Dalam menuju kemandirian bersama saya Cynthia Permana. Langsung saja. Nah, ini satu tema yang menarik. Mungkin kalau kita berbicara tentang komunitas adat terpencil seperti itu, suku Anak Dalam, hampir beberapa wilayah di Provinsi Jambi ini banyak gitu suku Anak Dalamnya, tapi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepertinya agak berbeda. Nah, Cynthia sebagai orang awam, mungkin kita ke Pak Elwa terlebih dahulu. Sebagai orang awam nih, Cynthia melihatnya Tanjung Jabung Barat ini kan tidak seperti daerah-daerah lain yang hutannya banyak, katakanlah Merangin, Bungo gitu, Sarolangun, yang hutannya masih banyak dan yang kita tahu SAD ini hidupnya di sana. Nah, kalau Pak Elwa melihat ini sebuah karakteristik yang berbeda seperti apa Pak? Oke, baik. Baik Ibu Cynthia. Ya. Komunitas suku Anak Dalam di Desa Sungai Paur, Kecamatan Renamandaluh ya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, memang relatif berbeda dengan komunitas suku Anak Dalam di tempat lain. Misalnya kita ambil contoh di sekitar Taman Nasional Bukit 12 itu ada 12 temenggung suku Anak Dalam yang ada di sekitar Taman Nasional Bukit 12 yang meliputi 3 kabupaten. Ada Kabupaten Batanghari, ada Kabupaten Sarolangun, dan ada Kabupaten Tebo gitu. Nah, teman-teman suku Anak Dalam di sana itu masih mempunyai sumber daya hutan. Karena memang Departemen Kehutanan sudah memang mengizinkan mereka merupakan komunitas yang hidup dalam kawasan Taman Nasional Bukit 12. Nah, teman-teman di Sungai Paur ini tidak seperti teman-teman di Bukit 12. Mereka tidak punya resource, sumber daya yang pastilah yang bisa mereka kelola begitu. Nah, dibanding dengan di kabupaten lain, misalnya Merangin gitu ya, ada juga komunitas di sana di Merangin yang sudah difasilitasi oleh Kim Praswil dalam bentuk membuat rumah
mandi, cuci, kakus, gitu. Karena ada hibah tanah dari warga ke pemerintah desa tersebut. Nah, sehingga karena tanahnya sudah dihibahkan, maka Kim Praswil bisa membangun perumahan. Nah, teman-teman ini belum bisa seperti itu, Bu, karena yang dijadikan teman-teman ini rumah sementara lalu kebun itu adalah berada di dalam kawasan konsesi PT Wirakarya Sakti. Itu perbedaannya, Bu. Ya. Oke. Lalu yang berikut, kalau kita lihat dari struktur ketemenggungannya, teman-teman di Sungai Paur itu hanya ada Temenggung, wakil Temenggung gitu. Padahal sebenarnya teman-teman suku anak dalam itu punya struktur ketemenggungan yang relatif kompleks gitu. Ada Tengganai, ada Temenggung, ada Depati, ada Dembalang Batin gitu ya, ada Menti begitu ya, ada Mangku, yang semuanya mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk mengatur masyarakatnya. Nah, teman-teman Sungai Paur ini hampir sama dengan teman-teman komunitas suku anak dalam di Kabupaten Merangin. Mereka punya Temenggung dan wakil Temenggung gitu. Hanya sesederhana itu dari segi karakter sosial budayanya. Itu saya kira yang membedakan ya teman-teman Sungai Paur ini dengan komunitas adat terpencil atau suku anak dalam di kabupaten lain. Oke, ini ada beberapa karakteristik yang berbeda, Pak. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Elwa, dan ini kan juga menjadi sebuah tantangan ya bagi tidak hanya bagi pemerintah, namun juga lembaga-lembaga atau instansi terkait, serta ada beberapa juga yang lembaga-lembaga nirlaba lainnya yang juga ikut ya, seperti Yayasan Gita Buana juga, Pak ya, yang lumayan gencar untuk memberikan pendampingan gitu. Mungkin kita ke Pemda terlebih dahulu, Pak. Dengan karakteristik yang lumayan berbeda dengan daerah lain, seperti apa dukungan dari pemerintah, Pak, untuk teman-teman SAD, Pak? Baik, Mbak Sitiah. Ya. Mungkin saya menjawabnya secara umum ya. Ya. Keberadaan teman-teman kita di Tanjung Jabung Barat itu memang bukan seperti yang di Saralangun. Jadi teman-teman dua Temenggung ini adalah perpindahan dari Senamat dan apa Pak Elwa, satu lagi itu yang dari Tebo ini yang berpindah atau ke Tanjung Jabung Barat, ke wilayah Tanjung Jabung Barat. Nah, ini lebih kurang sudah lebih dari 20 tahun. Nah, ternyata selama ini tidak melakukan perpindahan seperti karakteristik suku Esadi yang lalu, yang lain itu gitu kan. Jadi sudah menetap nih beliau-beliau ini di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hanya memang seperti yang disampaikan Pak El tadi, kawasan yang beliau tinggal ini adalah dia ada di konsesi, jadi bukan areal penggunaan lain atau bukan milik masyarakat, tapi di area penggunaan lain. Nah, ini yang menjadi kami di pemerintah ini memang mengatur masyarakat ini memang menjadi terhambat gitu kan. Namun demikian pemerintah daerah, karena kewajiban pemerintah daerah setiap warganya itu menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk dilakukan, diayomi lah ya, sesuai dengan, kalau kita merujuk ke undang-undangnya balik ke undang-undang dasar ya, pasal 27 itu kan, setiap warga negara itu memang pemerintah wajib untuk membina. Nah, kemudian kami terus terang mengucapkan terima kasih lah kepada teman-teman Gita Buana yang ini termasuk membantu pemerintah nih, pemerintah daerah nih. Karena nggak bisa sendirian ya pemerintah, Pak. Sendiri ya, karena kami juga tidak begitu memahami, tapi dengan Gita Buana masuk bersama Pak El dari akademisi memberikan informasi yang jelas, sekarang sudah tergambar apa permasalahan sebenarnya di situ.
Nah, namun demikian selama ini pemerintah daerah juga tidak tinggal diam, ya, membantu secara sosial, ekonomi, memang tidak gencar ya, tapi perhatian pemerintah tetap, ya, tetap karena keberadaan saat ini juga adalah bagian dari pemerintah Kabupaten Tanjung Barat. Dari 79 yang terdata, teman-teman di Sungai Paur ini hampir sebagian sudah mendapatkan KTP ya, Pak. Sudah hampir. KTP warga ini menyatakan bahwa mereka itu sudah punya identitas di Kabupaten Tanjung Barat ini. Itu. Nah, kemudian secara kehidupan sosial juga pemerintah juga berapa membantu. Hanya memang sekarang karena keberadaan mereka ini dalam berusaha, dalam penghidupan mereka sekarang sudah mulai menampakkan arah yang ke modernisasi berbanding dengan saat yang lama, gitu kan. Teman-teman sudah menanam sawit, menanam pinang dan lain-lain ini, dan ini menjadi penghasilan bagi mereka untuk hidup, gitu kan. Nah, inilah tugas kami pemerintah daerah sekarang, bagaimana akses ya kebutuhan mereka, akses sosial, akses ekonomi dari suku anak dalam yang sekarang di sana ini bisa bersinergi dengan wilayah lain, wilayah luar maksudnya, gitu kan. Apa itu? Nah, misalnya kita nanti bagaimana akses transportasi, ya kan, supaya memudahkan teman-teman saat ini untuk aktivitas ekonomi ke luar, ke daerah ini. Tentu ini bekerja sama dengan pemerintah di desa dan kecamatan. Nah, sementara itu, Mbak Cynthia. Baiklah, ini luar biasa, berarti Pemda juga memberikan dukungan penuh atas keberadaan SAD di Tanjung Jabung Barat yang tidak berpindah-pindah lagi, tapi sudah menetap di Tanjung Jabung Barat seperti itu Pak ya. Bahkan sudah mendapat dokumen kenegaraan. Nah, mungkin Pak Tumenggung bisa nih Pak ceritakan kondisi warga SAD yang berada di Desa Sungai Paur ini tadi. Silakan. Iya, terima kasih Bu. Kalau kondisi suku anak dalam khusus di Desa Sungai Paur, memang kalau tentang pemberdayaan kehidupan memang kita menuju layak seperti masyarakat yang lain. Harapan kami dengan bapak-bapak pemerintah yang mempunyai wewenang hak untuk kiranya bisa membantu kami tentang masalah legalitas tanah, Bu. Karena kami selaku perwakilan Temenggung dari suku anak dalam itu mungkin bisa membantu ke pemerintah kita antisipasi tentang konflik suku anak dalam beberapa daerah. Jadi harapan saya dengan pemerintah agar jangan konflik ini terjadi lagi di daerah kami, gitu, Ibu. Jadi harapan kami, walaupun tanah itu sedikit, yang penting kami harapan kami mempunyai hak sama dengan masyarakat yang lain, gitu. Jangan istilahnya, kami memang tidak ada membatasi istilahnya itu, kalau bukan bapak yang punya wewenang, itu kami tidak bisa membatasi untuk hak kelola. Karena ada pemerintah gitu, ada rajo gitu, Bu. Jadi kalau rajo tidak menentukan hak kami, ya kami diam, Bu. Diam, berarti kata kesal. Apa bedanya kami dengan masyarakat luar? Kami juga pengen seperti masyarakat yang di luar. Jadi mempunyai hak sama gitu. Jadi harapan kami dengan pemerintah bekerja sama dengan kawan-kawan kita dari Kita Buana, gimana merubah pola hidup suku anak dalam. Jangan kita terjadi konflik-konflik seperti yang lain, Pak. Harapan saya seperti itu, Pak. Baik, tapi hingga saat ini tidak ada lah ya konflik yang ditakutkan seperti itu. Ya, alhamdulillah, Bu. Kalau di Tanjung Jabung Barat ini, khususnya di Desa Sungai Paur, Kecamatan Renah Mentalu, kami masih inisiatif dengan kepemerintahan desa, bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, mungkin dengan kabupaten, masih terjaga aman, Bu. Baik, Untuk semoga itu yang harus terus dijalin ya Pak ya. Iya. Jadi memang ada komunikasi yang baik. Tapi sejauh ini komunikasi terus dilakukan ya Pak ya? Masih dilakukan, Bu. Alhamdulillah. Kami masih kerjasama dengan pemerintah desa untuk
menjaga hal-hal yang tidak baik gitu, Bu. Siap, luar biasa. Nanti akan kita lanjutkan kembali Pak. Banyak nih yang akan kita bahas. Kita mungkin ke Pak Elwa dulu. Pak, ini Oke. menarik Pak. Satu sisi seperti yang disampaikan oleh Pak Temenggung, teman-teman suku anak dalam ya ingin adanya pembebasan legalitas tanah seperti itu ya. Iya, iya. Tapi di sisi lain dari pemerintah juga sudah disampaikan bahwa ini adalah area perusahaan seperti itu. Jadi agak susah nih ketika ini adalah punya masyarakat, mungkin bisa kita diskusikan, atau kalau punya pemerintah mungkin bisa dihibahkan dan sebagainya. Tapi ketika di area perusahaan seperti apa Pak? Kalau dari Pak Elwa? Oke, baik. Terima kasih, Ya. Ibu. Yang terjadi di Sungai Pawur sebenarnya banyak contoh juga. Misalnya di Desa Delima, Pak. Desa Delima itu adalah dusun dari Desa Pematang Lumut yang juga di dalam konsesi. Nah, sekarang mereka sudah menjadi desa definitif gitu. Mungkin enklave atau apa gitu. Nah, terkait sebelum kita ke apa namanya? Pertanyaan sini ya. Dalam penelitian kami kan juga berkonsultasi dengan OPD terkait, Bu. Kemarin Pak Kades katakan kami sudah fasilitasi itu akte kelahiran. Itu kan fasilitasi dari Iya, pemerintah dokumen kenegaraan ya, daerah. Tuh. Program PKH juga ada dari Dapat. mereka gitu ya. Tapi kan terbatas untuk yang sudah punya kartu keluarga. Ada 18 kakak lagi yang belum punya kartu keluarga. Untuk fasilitas puskesmas it's okay, sudah clear itu. Itu dari apa? Dari pemerintah ketika kami wawancara. Nah, teman-teman suku anak dalam ini sebenarnya di Sungai Pawur itu lokasinya mereka sebut Sungai Ibul, Bu. Mereka sudah ada di sana sekitar tahun 70-80. Tetapi cerita yang bisa kita rekod di lapangan itu kita tahu dari tahun 2002, Bu. Nah, kami mencoba mencari jenang yang namanya Khaidir. Jenang Khaidir ini adalah orang yang sangat dekat dengan komunitas ini. Ya 2002 beliau sudah katakan Bujang Hitam sudah di situ. Tapi kan nggak bisa dibuktikan, Bu. Legalitas apa begitu ya. Tapi paling tidak dari. Nah, 2009 kami juga pernah ke sana. Ketemulah Temenggung, beberapa Temenggung tuh, Temenggung Apung, Temenggung Lidah Pembangun, Temenggung Karim, gitu ya, termasuk Temenggung Bujang Hitam. Nah, semenjak 2006 WKS masuk, WKS sebenarnya dampingi dengan baik. Sehingga tahun 2011 itu pernah panen raya padi ladang itu, Bu. 2011. 2011, ya di Sungai Ibul itu, gitu. Nah, terkait dengan kondisi keberadaan mereka, ya kita secara hukum memang tidak ada bukti-bukti. Tapi menurut informasi lisan, ya mereka sudah 20 tahun lebih. Bahkan kan? sebelum perusahaan itu Sebelum ada. perusahaan itu ada Inhutani apa begitu kan di situ. Ya. Nah, dan saya kira ke depan yang perlu kita pahami, teman-teman kita di Sungai Pawur ini bukan eksklusif, Bu. Ya. Dia harus Inklusif. terintegrasi dengan desa. Ya. Itu yang penting tuh. Nah, kalau kita lihat, apakah desa sudah mempunyai wilayah administratif Baik. yang terdigitalisasi? Saya kira memang belum. Oke. Nah, kami kemarin ngobrol sama Pak Kadesnya. Pak Kades, biar kami bantu untuk digitalisasi wilayah administratif desa. Saya kira kita Sungai Pawur perlu memberikan contoh nih. Nah, sehingga teman-teman itu kan masuk jadinya, Bu, Ya. ke dalam wilayah administratif desa Sungai Pawur. Kan begitu, Bu. Siap. Nah, kalau itu sudah, dan saya kira kedepannya mungkin itu perjuangannya. Kan tidak bisa sendiri, Ibu. Tidak bisa NGO sendiri. Harus Baik. bersama-sama kan. Pemda juga, Departemen Dalam Negeri juga, Baik. Departemen Kehutanan juga begitu. Baik. Sinergi lanjutannya akan kita nantikan. Nah, kita jeda dulu ya, izin Pak Asisten, Pak Temenggung, dan juga Pak Elwa.
Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi Bicara dengan tema kita pada hari ini adalah langkah perjuangan suku anak dalam menuju kemandirian. Masih bersama 3 orang narasumber yang begitu luar biasa. Tadi sudah kita berdiskusi cukup panjang dan kembali akan kita lanjutkan. Baiklah, Pak Asisten, tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak RW. Langsung ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya Pak, izin. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang juga Mbak Cynthia Permana. Baik, Pak Yudi dari Telanai. Silakan Pak Yudi ingin berikan komentar, saran. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak. Mohon waktunya Mbak. Ya, silakan Pak. Tidak cuma hanya berempat, tapi saya ikut juga di sana. Berlima ya Pak. Terima kasih Mbak Cynthia. Ya, Saya sapa dulu Mbak. Ya. Hormat Bapak Insinyur Haji Firdaus Khattab MM, Sistem Perekonomian dan Pembangunan Tanjab Barat yang saya hormati, dan didamping oleh Bapak Insinyur Elwa Menri ya, Messi dari Akademisi Universitas Jambi, serta spesialis ya, khusus dihadirkan Temenggung Tupang suku anak dalam yang berada di Tanjab Barat yang saya hormati. Tentu singkat berbicara suku anak dalam ini berarti kita harga mati membicarakan saudara kita. Jadi Mbak Cynthia katakan nun jauh di sana, enggak maksudnya. Dia ada kepala desanya, dimanapun ada kepala desa, dia ada pemerintahan. Di hutan mana ada kepala desa? Dia enggak jauh enggak. Jadi kita bicara warga negara Provinsi Jambi dan merupakan aset kita yang kita muliakan, yang perlu perhatian dan pembinaan secara khusus. Serta pelindungan juga dilakukan bukan oleh pemerintah saja, namun elemen masyarakat juga ikut serta. Nah, populasinya saat ini berdasarkan KPU itu sudah 600 jiwa, Mbak. Bayangkan tuh. 600 ribu jiwa berdasarkan KPU. Kan nggak berkembang itu. Nah, makanya pemerintah sebenarnya sudah banyak berbuat ya terhadap suku dalam ini. Tapi menurut saya masih belum maksimal, ya. Belum all out. Makanya kemandirian suku dalam ini menurut saya masih dipertanyakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, salah satu upaya bagaimana mereka bisa mandiri ya tentu diberikan lahan pertanian sesuai dengan tanah yang ada di situ. Jadi nggak bisa dipaksakan saja Barat dengan Tebo beda. Nah, namun bukan hanya lahan, tapi dia harus dibina, bercocok tanam. Nah, terakhir mungkin ya perlu legal standing ya, surat hak atas tanah dimiliki oleh suku anak dalam sehingga akan mengatasi penyerobotan atas tanah suku anak dalam tadi, diusir sana sini. Nah, termasuk perumahan juga ada 3 juta rumah di program pusat. Itu harus dia dapat. Itu harus Tanjab Barat perjuangkan. Agar dia suku anak dalam tidak nomaden atau pindah tempat atau istilahnya melangun ya, Pak Temenggung. Jadi sederhana, harus dipikirkan pemerintah fasilitas pemakaman suku anak dalam. Jadi diedukasi kalau ada yang meninggal itu di sini di tanah. Nggak bisa kalau kehendak dia saja. Tolong itu sederhana kan. Ya. Nah harus juga pemerintah pikirkan harus ada hari suku anak dalam. Baik, ada poinnya lagi Pak? Dan Pak Cynthia, mohon maaf. Ya, tugas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ini berkaitan dengan agama. Dia menyembah animisme. Sementara kita ada 6 agama yang resmi. Tolong Ikatan Cendekiawan Muslimin Indonesia Jambi itu seluruh elemen masyarakat harus mengedukasi. Kalau dia terus animisme itu dilarang di negara kita. Dia harus memilih agama mana dari 6 itu. Nah ini tugas pemerintah. Nah terakhir, maaf Mbak Cynthia, masalah hak dan kewajiban, sebagaimana itu banyak gagal paham mereka. Mereka punya sepeda motor, contoh. Di mana-mana ada razia, itu wajib dirazia. Nah, sementara STNK-nya sama plat motornya ditaruh di rumah. Coba, padahal kewajiban warga negara itu platnya ditempel di motornya. Dia nganu di bangko di mana-mana. Dia
Apa tetap ngotot gitu. Baik, baik, Supaya baik. ini saya beli. Coba. Baik, sudah kami tangkap Pak poinnya. Terima kasih Pak Yudi dari Telanai, biar lebih lama Pak kita diskusinya. Ini ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Yudi, mungkin langsung dijawab oleh Pak Asisten. Ada beberapa hal tadi disampaikan bahwa pemerintah sebenarnya sudah banyak hadir untuk teman-teman suku anak dalam, namun bagaimana terkait kemandiriannya, apakah sudah bisa dipastikan dengan kita memfasilitasi lahan tadi agar jangan terjadi diusir sana sini dan sebagainya. Lalu program rumah gratis untuk SAD, lalu agama, hak dan kewajiban. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Sebenarnya saya sepakat dengan Pak Yudi. Ya. Kan? Saya tangkap tadi ada beberapa poin, 4 poin itu. Yang kelima soal kepercayaan tadi, itu kembali kepada suku anak dalam, tapi memang harus kita bimbing. Ya. Tapi saya sependapat tadi yang di awal tadi memang bagaimana penyediaan lahan, penyediaan perumahan, ya kan, kemudian membantu dari penghidupan ya melalui mungkin bantuan dari dinas-dinas terkait. Nah ini memang itulah memang tugas pemerintah Pak Yudi. Pada prinsipnya pemerintah daerah tidak membedakan mana yang suku anak dalam, mana yang warga lain, semua sama di mata pemerintah, sama semua. Tentu mana yang kurang akan kita dorong untuk dibantu, ya kan. Nah banyak lagi fasilitas lain yang wilayah ini nih wilayah di ujung nih Pak Yudi. Wilayah Sungai Paur, Bukit Bakar, itu memang berbatasan dengan Tebo, ya kan, yang masuk ke dalamnya cukup jauh. Kalau sekarang memang kami sudah menembus jalan dari Lubuk Kambing ke Sungai Paur, itu sudah ada jalan. Kalau beberapa tahun yang lalu kami mesti melingkar dulu masuk ke wilayah orang ini, ke Tebo dulu, Bu, Mbak Sinta, ke Tebo dulu. Aksesnya agak repot Jadi ya, ke Lubuk Kambing, terus ke Lubuk Serasa, Lubuk Madrasah, maaf. Di Lubuk Madrasah itu kita belok kiri, masuk dulu ke wilayah Tebo, baru masuk ke Bukit Bakar, ya kan, baru ke Sungai Paur. Nah kalau sekarang sudah kita tembuskan jalan, kita mau buka jalan kemarin. Nah termasuk juga fasilitas lainnya seperti PLN. Nah, insya Allah nih karena gardu induk di Tanjak Barat ini sudah 2 Pak Yudi. Jadi ada di Kuala Tungkal 1, 35 megawatt, dan ada di Pelabuhan Dagang, itu 30 megawatt, dan sekarang sudah operasi. Tentu ini bisa menerangi untuk seluruh Tanjak Barat sebenarnya. Nah tentu hanya memang kita ini kan banyak keterbatasan pemerintah daerah ini, kebetulan dalam kewenangan-kewenangan, ya kan. Kalau PLN itu paling kita bisa berkoordinasi dengan PLN Jambi dan PLN Sumatera Selatan, mendorong untuk bagaimana akses desa ini bisa dimasuki oleh PLN. Dan tentu kami berharap seluruh desa kami, termasuk RT-RT-nya di ini 100% terang. Itu kan target pemerintah pusat sebenarnya. Ya. Nah, itu kan hanya memang Jambi masih ada, termasuk Tanjak Barat juga masih. Kemudian akses yang sekarang menjadi kebutuhan oleh seluruh masyarakat, termasuk suku anak dalam juga, akses signal. Akses telekomunikasi. Sekarang kita tidak heran nih, sekarang Temenggung ini punya HP. Gampang ya kalau nelfon Pak Temenggung. Ya, karena ini sudah bukan sat yang dulu lagi gitu. Ya. Yang masih nomaden, pindah-pindah. Ini sekarang sudah menyatu ke daerah sekitarnya. Jadi apalagi sudah 20 tahun, sudah sawit, sudah bagus, dan ini mencari pun susah. Kalau nomaden ini, kalau saya baca studi dari Pak El ini, mencari makan dengan berpindah itu sudah susah sekarang, ya kan? Termasuk berburu. Hutan terbatas ya, iya. Pak. Nah sekarang ini kan dengan pola berpikir dan interaksi dengan masyarakat luar, akhirnya kan lebih baik menetap, itulah kira-kira. Nah itulah tugas pemerintah Pak Yudi. Baik perumahan, kita punya program 3 juta rumah di pusat, nah, tentu kita juga mau juga gitu kan, terutama teman-teman kita yang membutuhkan ini. Tentu harapan Pak Yudi juga menjadi harapan kita semua dan kewajiban kami sebagai aparatur pemerintah untuk mendorong teman-teman kita. Tapi dari Pemda juga memberikan Pak ya fasilitas-fasilitas seperti ya. itu untuk bisa juga anak-anak SAD dapatkan seperti ya, itu. kalau fasilitas lain, pendidikan, kesehatan, sosial, ya kan, termasuk infrastruktur tadi, infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, Tidak ada yang beda. rumah, kita tidak membedakan semua, ya. Tapi itu memang keterbatasan pemerintah juga menjadi pertimbangan kita untuk
memprioritaskan mana yang dulu. Siap. Nah, itu. Seperti itu, Pak Yudi, Baik. Mbak Cynthia, terima kasih. Baik, ini sudah lumayan banyak terjawab. Mungkin kita bisa ke Pak Elwa, Pak. Tadi kan disampaikan oleh Pak Yudi ada beberapa hal gitu. Kalau dari yang sudah Bapak teliti juga, dari riset-riset yang dilakukan oleh Bapak dan teman-teman Gita Buana, seperti apa sih terkait penyerobotan lahan tadi yang mungkin sudah ada juga kita bahas tadi di awal. Lalu penyediaan rumah untuk SAD. Nah, untuk Cynthia pribadi, Pak, agak penasaran. Kan kita tahu warga SAD ini berpindah-pindah dengan menetap di sebuah rumah, apakah menghilangkan dari keaslian atau orisinalitas mereka sebagai SAD, apakah menjadi tidak SAD lagi, akhirnya sama seperti kita. Ini kan suatu hal yang agak ini ya Pak, agak membingungkan gitu. Di satu sisi kita pengen disetarakan gitu, semuanya sama, tapi di satu sisi apakah ini akan menghilangkan jati diri SAD? Silakan. Baik, terima kasih Bu Cynthia. Kita sapa dulu Pak Yudi, Pak Yudi tadi siap. ya. Selamat siang Pak Yudi, terima kasih. Saya komentari Pak Yudi Boleh, dulu. silakan Pak. Hasil penelitian kita di lapangan, multi stakeholder itu sudah banyak kegiatan di lapangan Pak Yudi. Tetapi ada yang seperti rel kereta api begitu. Mereka jalan sendiri-sendiri dan tidak ketemu gitu. Padahal sebenarnya untuk kemandirian teman-teman kita suku anak dalam ini dibutuhkan duduk bersama. Ada pihak swasta di situ, ada pemerintah daerah dengan OPD-nya, ada juga LSM dengan berbagai macam fokus kajiannya. Saya kira kalau duduk bersama jelas apa yang mau dilakukan untuk kemandirian teman-teman suku anak dalam ini. Menurut saya seperti itu. Terima kasih sekali lagi Pak Yudi. Nah, teman-teman suku anak dalam ini kelihatannya dari segi anak sekolahan itu pekerjaan paling berat itu adalah menumbuhkan kepercayaan untuk berubah. Yang selama ini teman-teman ini melakukan praktek pertanian tradisional, berburu, meramu, mengumpul, tapi mereka sudah mindset kami harus seperti orang kampung. Harus juga menanam tanaman perkebunan, harus juga menanam tanaman pangan. Itu kan datang dari mereka sendiri sebenarnya. Mindset kita harus berubah itu gitu. Nah, kalau misalnya mereka sudah bermukim segala macam, apakah akan merubah jati diri mereka? Menurut kami enggak juga. Sampai sekarang masih ada praktek-praktek turun mandi, ya kan, pencak silat, menanam sentubung, ya kan, upacara kalau melahirkan dan segala macam gitu. Nah, terkait dengan rumah Ibu, dari 44 kakak yang kami teliti itu 6 orang kalau nggak salah itu sudah punya rumah dengan biaya sendiri, buat sendiri. Iya Pak. Ya, Dari bertanam Pak? Ya? Dari aktivitas bertanam gitu ya Pak? Berkebun? Entah dari entah dari brondol, entah dari apa. Tapi saya tanya tukang kecil tuh, tukang kecil, berapa duitnya nih? 10 lah Pak, katanya kan. 10 juta lah Pak, begitu ya, pakai GRC ya, rumah mereka itu. Dan sebagian ya memang masih membuat tenda-tenda di bawah kebun-kebun sawit mereka. Artinya mindset perubahan itu sebenarnya sudah ada dengan teman-teman kita itu. Nggak sulit lagi sebenarnya itu, nggak sulit lagi. Mereka sudah menanam kelapa sawit. Nah, bagaimana nih mendampingi OPD mendampingi? Mereka sudah punya ternak. Bagaimana nih? Kalau kelakuannya pindah-pindah, apa nggak bagus ayam unggaran gitu? Pagar 20 kali 20 meter, lepaslah ayam di situ. Kan itu bagian juga menuju kemandirian itu teman-teman suku anak dalam itu. Soal lahan, ya ada 140 hektar. Kalau dibagi 40 kakak, itu sudah bisa hidup layak itu, Mbak. Hanya saja lahan 140 hektar itu hanya sebatas izin lisan. Gitu kan, kalau pepatah orangnya abu di atas tungku lah ya tunggung. Kita khawatir nanti kalau ini tidak diselesaikan, maka kata Pak Judi ke saya,
Kami ini seperti semut, Pak Elwa. Bertelur bertambah banyak, bertelur bertambah banyak, bertelur bertambah banyak. Ini akan merepotkan nanti nih kalau tidak diselesaikan itu, Bu. Karena teman-teman ini punya akses ke Pintas, ke Rantau Keloyang gitu ya. Kami sampai ke Rantau Keloyang itu, mereka masih berhubungan gitu. Dan ini harus diselesaikan tuh soal legalitas lahan dan lainnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Yudi. Sama ada tadi Pak menyinggung tentang agama. Nah kalau dari riset yang Bapak lakukan, mayoritas untuk teman-teman suku anak dalam Tanjung Jabung Barat seperti apa Pak? Iya, mereka sudah masih aliran kepercayaan. Tapi kalau bahasa sehari-hari, beliau telepon saya, Assalamualaikum Pak. Kan begitu tuh, jadi sudah kayak hai selamat sore. Sudah seperti itu. Sudah jadi budaya ya Pak? Dan ada juga yang memang di Tebo misalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita ketemu tuh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita mau jawab apa ya, begitu ya. Tapi di KTP seperti apa Pak? Di dokumen kenegaraan, karena seperti yang disimpan oleh Pak Yudi tadi kan kita ada 6 agama seperti itu. Iya, aliran kali ya. Saya juga belum lihat detail tuh. Tapi menurut hemat saya, pengalaman nih Pak Yudi ya, ada 2 orang mahasiswa suku anak dalam yang kuliah di Universitas Jambi. Setelah 2 tahun kuliah, lalu di menjelang bulan puasa Ibu, beliau telepon, Pak, kami sudah khitan. Saya kaget juga. Hei, apa kata Bapak? Bapak boleh Pak. Artinya tidak. Bapaknya nggak larang-larang gitu. Jadi apa yang mereka yakin, it's okay, silakan. Ada juga yang sudah memeluk agama Kristen gitu. Tapi menurut hemat saya nggak jadi persoalan itu Pak Yudi ya. Tinggal tadi teman-teman katanya kalau tergabung di ICMI, menurut saya ya harus disikapi juga ya kan. Begitu, sebuah pemantik lah ya Pak ya obrolan kita hari ini gitu, luar biasa. Nah ini juga terlihat ada beberapa pendampingan ya seperti yang dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ini adalah salah satu bukti ya Pak ya, sinergi terus terjalin, tidak hanya pemerintah namun juga yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga terkait juga turut memberikan sumbangsihnya untuk suku anak dalam di Tanjung Jabung Barat. Pak Tumenggung, mungkin bisa Bapak ceritakan, tadi kan kita sudah bahas sedikit bahwa kita sudah kakak sudah ada ya Pak ya, izin Pak, KTP, sekolah buat Tumenggung, sekolah seperti apa anak-anak. Kalau tadi kata Pak Elwa, kesadaran dari suku anak dalam sendiri, ini kesadaran untuk menempuh pendidikan seperti apa Pak, lalu dari masyarakat menyambutnya seperti apa, mungkin bisa Pak Tumenggung ceritakan Pak. Baik Bu, nah jelasnya ya kami juga mempunyai inisiatif menghindari konflik-konflik dengan suku anak dalam terhadap perusahaan Bu. Jadi beberapa tahun yang lalu kami pernah konsultasi dengan pihak pimpinan perusahaan, jadi rasa mengurangi permasalahan Pak. Jadi suku anak dalam ini kalau masih melangun, masih mindah, itu tempatnya di kebun-kebun petani atau di kebun perusahaan Bu. Jadi ketika di situ ada yang meninggal, kan menjadi komplain untuk kedepannya Bu. Jadi kami merasa ketika itu tidak dilakukan, pengurangan itu bakal menjadi konflik berkepanjangan. Ketika di situ ada yang melahirkan, tegusur tempat hari-hari ini, itu bermasalah lagi dengan perusahaan. Jadi kami mempunyai inisiatif dan juga setidak-tidak rasa mengurangi konflik dengan perusahaan ataupun dengan petani-petani yang lain gitu. Jadi kalau selama ini kan sudah tidak berpindah-pindah lagi ya, kira seperti itu Pak ya. Kalau untuk sekarang tidak berpindah. Tapi kan ada seperti yang Pak Elwa katakan, yang punya rumah kan hanya sebagian dan itu pun mencari sendiri gitu ya Pak ya. Untuk yang lain masih bertenda, terus tradisi-tradisi yang tetap dipertahankan dengan segala keterbatasan. Kalau dulu kan kalau ada yang meninggal harus berpindah gitu ya Pak ya. Sekarang masih Bu. Sekarang masih juga tapi waktu Pak Bujang Hitam meninggal Desember kalau nggak salah, kami kan Januari ke situ. Rencananya kami mau sensus tuh semua yang 44 tuh, tapi nggak ada lagi. Melangun Pak. Nah kali kedua kami pergi, tolong panggil. Nah, datanglah berapa, tapi tidak semua juga masih melangun. Itu tradisinya masih. Nanti kalau dapat rumah gimana Pak dari pemerintah? Iya, gimana tuh Tumenggung? Gimana Jadi Pak? gini Bu,
Kalau masalah rumah itu kami sebenarnya keinginan kami memang kami harus dibantu pemerintah punya rumah. Karena kalau berkaitan masalah melangun itu paling lama 3 bulan sudah ada yang pulang. Itu pun ada yang menjaga gitu, Bu. Oh, jadi tidak semuanya. Iya. Tidak semua, Ibu. Baik. Jadi Jadi pada- perubahan siklus, perubahan waktu sudah terjadi. Sudah, Kalau dulu sudah terbantu tahunan, gitu. Iya. jauh. Bahkan nggak pulang lagi Nggak Pak ya pulang kalau lagi, dulu. gitu. Di tempat yang lain lagi, nanti Iya. pergi lagi melangun itu Sekarang ya. Pak, udah dekat dengan waktu yang ya 3 bulan pulang, 2 ya? bulan. 3 bulan Nah, pulang, tapi iya. tradisinya tetap dijaga. Mungkin itulah Tetap cara untuk dijaga. menjaga jati diri tadi ya Pak ya. Baiklah, nanti akan kita lanjutkan izin Pak Asisten, Pak Tumenggung dan juga Pak Elwa. Iya, Pemirsa, oke. tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dengan tema kita pada hari ini adalah langkah perjuangan suku anak dalam menuju kemandirian. Dan masih bersama 3 orang narasumber begitu luar biasa. Tadi sudah disampaikan juga oleh beberapa narasumber. Pak Tumenggung juga sudah menyampaikan bahwa ya kita pengen juga sih punya rumah gitu. Tapi tradisi-tradisi tetap dijalankan dengan beberapa yang sudah berubah gitu kalau dibandingkan dulu sama sekarang. Mungkin ada satu hal juga yang menarik tadi sempat disinggung juga oleh Pak Yudi, Pak Asisten, mengenai hak dan kewajiban. Kita tahu tadi juga disinggung Pak Tumenggung sekarang udah pegang handphone gitu ya, udah banyak yang pegang motor. Tapi kan ada norma-norma atau aturan-aturan dalam kehidupan kita yang bermasyarakat ini Pak, yang juga harus tetap dipatuhi gitu ya. Selain hak tapi juga ada kewajiban-kewajiban. Ini bagaimana Pak mendorong agar di sosial kita juga bisa sama-sama, tidak hanya Gita Buana saja, pemerintah saja, akademisi saja yang melakukan pendampingan, tapi juga masyarakat kita turut serta nih Pak untuk mendampingi, bukannya dihakimi gitu Pak. Ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Asisten. Mbak Ya. Cynthia. Pejabat pemerintah atau pemerintah yang paling dekat ke masyarakat ini adalah yang di tingkat desa. Ya. Kemudian di tingkat kecamatan baru itu kabupaten. Yang lebih dalam sebenarnya ada di tingkat desa ini. Nah, tingkat desa ini yang kita harapkan ya pemerintah, karena program-program ini sudah ada ya kan. Kita harapkan desa inilah yang dapat mendorong, yang memberikan pengetahuan, hak dan kewajiban. Haknya apa? Haknya mendapatkan pelayanan, kesehatan, pendidikan. Nah, kewajiban kita juga memberi akses itu. Mendekatkan akses kebutuhan masyarakat kita. Tidak semua masyarakat. Ya kan? Karena kita tahu bukan cuma Tanjung Barat termasuk Provinsi Jambi ini. Tidak semua masyarakatnya mendapat akses yang penuh terhadap pendidikan, kesehatan dan lain-lain itu. Terutama akses transportasi. Ya, kebutuhan transportasi ini, penyediaan transportasi memang apalagi di tempat kami ya kan. Di tempat kami ini 2 wilayahnya, wilayah air dan wilayah darat. Nah, kebetulan beliau ini di wilayah darat. Tapi wilayahnya paling ujung berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan itu jauh sekali memang. Karena tadi Pak Tumenggung bilang seharian Pak. Seharian ya. Kalau kita pakai mobil Ya. sekarang ini ke sana kalau dari Jambi itu sekitar 4 jam. 4 jam ya kan. Itu dengan kondisi jalan sekarang ya kan. Belum masuk ke dalamnya, belum masuk sampai ke, mohon maaf saya memang belum sampai ke tempat beliau ini, tapi kalau Sungai Paur, Bukit Bakar, itu kita sudah jelajahi itu semua. Nah itu tadi, tapi kami dari pemerintah kabupaten tetap mendorong camat, tidak boleh ditinggalkan semuanya, gitu kan. Artinya tidak ada yang tertinggal masyarakat kita, apa itu SAT dan lain-lain, gitu kan. Upaya kita mendekatkan kebutuhan masyarakat dengan pemerintah, ya kan? Hak dan kewajiban itu ya, berjalan bersamaan. Jangan kewajiban tapi haknya tidak dipenuhi, gitu kan? Nah itu seperti itu, Mbak Cynthia. Baik, tetap ya kita mendorong dari yang lini yang paling dekat dengan masyarakatnya dulu Pak ya, untuk bisa diterapkan dan diimplementasikan. Terima kasih Pak Asisten kita, Pak Tumenggung. Pak, kalau untuk kesehatan tadi dikatakan bahwa ya pemerintah dan semua yang terlibat juga atau terkait itu sudah mengusahakan. Tapi kan suku anak dalam punya tradisi-tradisi tertentu ya Pak. Ketika melahirkan apakah sudah menggunakan tenaga kesehatan, lalu ketika sakit apakah masih menggunakan ramuan-ramuan atau sudah pergi ke puskesmas, seperti apa Pak Tumenggung, bisa diceritakan? Ya, baik Bu. Kalau kondisi sekarang itu memang kita sudah menuju ke arah ke
bantuan perobatan medis, karena obat-obat alami itu tidak ada lagi, Bu. Baik. Jadi kita sudah menuju mengarah ke situ, Bu. Jadi Mau tidak mau akhirnya ya Pak Temenggung mau ya? tak mau kita harus mengadu ke pemerintah, gimana pemerintah bisa mengaktifasi tentang masalah perobatan suku anak dalam ini, karena jarak tempuh jauh, jalan susah, Bu. BPJS ada Bapak? Atau Kalau untuk di Kabupaten Tebo itu sebagian sudah ada punya PPJS, karena kami yang jelasnya sebagian pindahan dari sana pindah ke Tanjabar. Mungkin kalau sebagian KTP untuk Tanjabar mungkin itu sudah keluar, Bu. Cuman kalau PPJS saya lihat ada juga yang sudah keluar, ada juga yang belum. masih kita gencarkan Iya. ya Pak ya, Gitu, untuk Pak. prosesnya. Lalu untuk kehidupan sehari-hari Pak, katakanlah tadi ada yang membuat rumah dengan biaya sendiri, itu cara mendapatkan uangnya seperti apa Pak? Aktivitas-aktivitas yang dilakukan suku anak dalam di sana Pak? Ya kami di situ Ibu, biar Bapak juga mengetahui tentang pola hidup suku anak dalam di situ. Kami 2009 atau 2002 kemarin itu kami sudah berupaya bercocok tanam. Jadi hasil cocok tanam kami itu sebagian bisa kami jual, sebagian juga tidak bisa kami panen karena masalah-masalah dengan pihak perusahaan. Jadi kami tidak tahu pihak perusahaan ini siapa Pak ya. Yang jelas ada kegencaran, ada permasalahan dengan pihak perusahaan. Jadi terputus pada saat itu Bu. Kami sekarang itu sudah mulai membuat rumah baru lagi Bu. Rumah yang lama itu sudah digusur dan dibakar sama pihak perusahaan yang tidak kami kenal. Jadi sangat sadis Bu. Perjuangan hidup kami, kami selaku Temenggung, ketika itu tidak kami terus-menerus kami mohon dengan pemerintah untuk suku anak dalam ke depan itu seperti apa. Karena hutan tidak ada lagi. Kalau masih ada hutan, kami pilih masuk hutan lagi, Bu. Itulah pahitnya untuk mohonnya kami kepada pemerintah dari tingkat desa sampai kecamatan, sampai kabupaten, sampai provinsi, sampai pusat. Mohon dengan hormat dengan bapak-bapak semua, agar suku anak dalam untuk Tanjung daerah desa Paur, agar mempunyai hak yang sama seperti masyarakat luar. Baik. Ini langsung didengar oleh Pak Asisten, nanti akan ditindaklanjuti. Baik, Bu. Boleh Pak Elwa, silakan Pak. Saya ingin tambahkan. Jadi ada titik waktu krusial bagi teman-teman suku anak dalam Sungai Paur. 2019 ada peristiwa SMB di Sengkati, konfront dengan distrik 8. Teman-teman ini sudah ada nanam pisang dan segala macam. Nah karena situasi genting itu, ya kan, akhirnya kocar-kacir semua. Ya. Lalu semenjak 2019 itu, ya, tempat yang paling nyaman bagi mereka untuk mengadu itu adalah Desa Sungai Paur. Dan itu difasilitasi oleh pemerintah desa Sungai Paur. Jadi semenjak itu 2019 sampai sekarang, kalau kita lihat kalau nanam sawit ya, belum lebih dari 4 tahun tuh umurnya itu. Sawit mereka di tempat yang baru itu, Bu. Nah, sehari-hari yang sumber penerimaan lah ya, mereka memberondol, Bu. Jadi kalau ada sawit warga desa panen, mereka minta izin untuk memberondol, memungut berondolan-berondolan itu, dan sehari bisa 1 karung, bisa 2 karung, itulah dia. Selain yang sudah panen nih, kalau yang sudah panen itu kami hitung kemarin dari 600 sampai 3 juta ada tuh sebulan. Masya Allah. Gitu. Tapi memberondol itu merupakan aktivitas yang Hampir semua yang di situ ya, hampir Pak? semua itu. Baik. Dan syukur-syukur teman-teman kita di warga desa Sungai Paur ya izinkan gitu, nggak ada yang larang-larang. Karena mereka juga paham bahwa ini adalah saudara-saudara kita di desa, gitu Bu. Wah, kalau warga Tanjabar nggak diragukan lagi sih. Pak, mungkin langsung saja nih kita sudah masuk ke segmen terakhir, langsung saja pernyataan penutup langsung dari Pak Elwa terlebih dahulu, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak. Menurut hemat kita, kita mesti punya keinginan bersama supaya teman-teman suku anak dalam dimanapun dan termasuk di Sungai Paur itu, mereka menjadi komunitas yang mandiri. Ya. Gitu.
Tetapi menuju kemandirian mereka itu nggak bisa satu orang, satu lembaga itu menjadi Superman gitu. Harus bekerja sama banyak pihak gitu untuk mencapai kemandirian dari teman-teman suku anak dalam. Hal krusial yang paling bisa dilakukan ke depan adalah mengupayakan bersama-sama legalitas ruang hidup untuk teman-teman kita suku anak dalam. Dan saya kira pemerintah daerah, pemerintah provinsi, perusahaan juga bagian dari warga negara dan punya empati terhadap teman-teman kita di suku anak dalam. Demikian Ibu. Siap, terima kasih Pak Elwa atas waktunya, atas diskusinya yang luar biasa siang menjelang sore ini. Selanjutnya Pak Asisten, silakan Pak. Terima kasih Mbak Cynthia. Sedikit saja kata kuncinya di legalitas sepertinya kita yang kondisi sekarang ini yang dan kita mengucapkan terima kasih juga kepada pihak perusahaan yang sudah memfasilitasi seluas 140 hektar itu cukup luas. Sampai saat ini teman-teman kita sudah bisa hidup ya sementara di situ. Tentu kuncinya tadi katanya legalitas tadi. Legalitas ini tidak semata-mata ditangani oleh pemerintah kabupaten, tapi memang harus berawal dari pemerintah kabupaten. Tentu ini akan kita tindak lanjuti ke provinsi dan ke pusat, termasuk kita diskusikan nanti dengan perusahaan seperti apa. Ini kan jumlahnya bukan 1-2 orang nih, banyak nih 79. Nah mudah-mudahan nih dengan ketemu hari ini semua menjadi tahu ya kan. Terima kasih Mbak Cynthia. Siap Pak, menjadi lebih terang seperti itu Pak ya. Akan kita tindak lanjut lagi. Terima kasih Pak Asisten. Selanjutnya Pak Temenggung, singkat saja harapan Bapak. Ya kalau harapan kami Bu ya itulah kalau masalah pindah memindah itu sudah ada perubahan seperti yang dulu gitu. Karena kita merubah pola hidup tidak seperti yang dulu. Kalau kita terus-menerus kita biarkan, otomatis permasalahan ini berkepanjangan dengan pihak perusahaan ataupun dengan petani-petani yang lain. Kami juga mempunyai inisiatif seperti pemerintah-pemerintah yang di luar agar terbantu. Ketika kami selaku Temenggung tidak membantu pemerintah, ya pemerintah mungkin ketika ada masalah baru dia tahu. Sebelum ada masalah, sebelum kita lapor, mungkin pemerintah tidak tahu. Bukan tidak membantu, bukan tapi tidak tahu. Tapi tidak tahu, baiklah. Nah, gitu. Siap, terima kasih. Berarti komunikasi harus terus dijalin ya Pak Temenggung ya. Izin bersama teman-teman kita buat, yang bersama teman-teman akademisi dan juga akhirnya Pak Bupati, Pak Asisten dan yang terkait juga tahu. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak atas waktunya. Semoga pertemuan kita hari ini memberikan manfaat yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, demikianlah program Jambi Bicara pada hari ini. Seperti yang disampaikan oleh para narasumber, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tidak bisa Yayasan Kita Buana juga bekerja sendirian, akademisi juga tidak bisa untuk mencapai kemandirian dari warga suku anak dalam. Kita harus berkolaborasi dan bersinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.